Inilah ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan hukum yang adil. Suatu hari seorang wanita bangsawan dari Bani Maksum terbukti telah mencuri, namun orang-orang bingung dan saling bertanya. Mereka berpikir bahwa wanita itu sepertinya harus dihukum lebih ringan karena kedudukannya dari keluarga bangsawan. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perbincangan mereka. Kemudian beliau pun marah dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan terbukti mencuri, mereka membiarkannya. Sedangkan apabila orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukumannya. Demi Allah, andaikan Fatimah putriku terbukti mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Kisah baginda Nabi Muhammad saat beliau bertemu dan menginterogasi sesosok iblis. Suatu hari, malaikat datang dan menemui sesosok iblis. Lalu malaikat berkata, "Wahai iblis, Allah memberimu perintah agar engkau menghadap Rasulullah. Engkau diperintahkan untuk membuka semua rahasiamu dan segala tipu dayamu. Engkau harus menjawab dengan sebenar-benarnya setiap pertanyaan yang Rasulullah tanyakan padamu. Jika engkau berani berbohong, niscaya akan terputus semua anggota tubuhmu dan engkau akan binasa dengan teramat pedih." Mendengar itu, iblis pun ketakutan, lalu ia pun menyanggupi perintah itu. Iblis menjelma menjadi sesosok pria tua yang buta sebelah matanya. Kemudian iblis menemui baginda Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepadanya. Namun sampai 3 kali, salam iblis tidak direspon oleh beliau. Lalu iblis pun berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai terlaknat, janganlah engkau mencoba menipuku sebagaimana engkau menipu Adam dan Hawa. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah, hanya saja aku diharamkan membalas salammu." Lalu iblis berkata, "Ya Rasulullah, kedatanganku adalah perintah dari Allah untuk memberitahu semua rahasiaku dan menjawab setiap pertanyaanmu." Kemudian Rasulullah pun mengajukan pertanyaan, "Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana menurutmu?" Lalu iblis menjawab dengan gemetar dan ketakutan, "Itu bencana sangat besar bagiku. Karena apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah sinar arsy. Bagi orang yang berpuasa karena Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang lalu dan akan menggantikannya dengan pahala yang besar. Yang lebih membuatku semakin hancur, yaitu malaikat mendoakan ampunan siang dan malam untuk orang yang berpuasa karena Allah." Allah menangguhkan kematian iblis hingga hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan untuk menyesatkan manusia. Di sanalah letak ujian bagi manusia. Ketika berada di dunia dan semua makhluk ciptaan Allah akan meninggal, tidak lain juga iblis, laknatullah. Menjelang kematiannya, datanglah malaikat Israel dengan wujud yang menyeramkan. Lalu iblis berlari dan sembunyi, namun malaikat Israel tetap menemukan keberadaan iblis hingga iblis berada tepat di makam Nabi Adam. Lalu iblis berbicara, "Gara-gara kamu, aku menjadi makhluk terkutuk dan terlaknat." Lalu malaikat Zabaniyah melempari dan menembaki iblis dengan panah hingga akhirnya sekarat dan meninggal. Pada suatu hari yang tenang, di tengah panasnya mentari Madinah, Rasulullah Muhammad SAW berjalan perlahan menuju Bukit Uhud. Di belakang beliau, para sahabat menyusul dengan langkah penuh hormat dan diam. Wajah Rasulullah tampak teduh, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Hari itu beliau hendak menziarahi para syuhada yang gugur dalam perang Uhud, termasuk pamannya yang tercinta, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika sampai di kaki bukit, Rasulullah berdiri di hadapan makam para syuhada. Angin sepoi-sepoi mengalun lembut, seolah ikut merasakan duka yang tersimpan di dada beliau. Beliau menatap sunyi deretan makam itu, lalu berkata dengan suara yang pelan namun dalam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurah untuk kalian, wahai para penghuni kubur. Kalian telah mendahului kami, dan kami insya Allah akan menyusul." Air mata mulai menetes dari mata mulia itu. Rasulullah kemudian mendekat ke makam Sayyidina Hamzah. Beliau duduk perlahan di atas tanah, mengusap pasir yang menutupi pusara pamannya. Suaranya bergetar ketika beliau berkata, "Wahai pamanku, betapa aku merindukanmu. Engkau adalah penolongku ketika semua menolakku, pelindungku saat dunia memusuhiku. Di medan Uhud, engkau berdiri tegak demi Islam dan gugur dengan tubuh yang hancur namun hati yang mulia." Para sahabat yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan air mata. Mereka melihat Rasulullah, manusia pilihan Allah, menangis dengan hati yang amat dalam. Tangisan beliau bukan sekadar duka, tapi juga kasih, kerinduan, dan cinta kepada para syuhada yang telah berjuang demi Islam.
Lalu Rasulullah menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka, limpahkan rahmat-Mu atas mereka, jadikanlah kuburan mereka taman dari taman surga, dan jadikanlah kami umat yang setia mengikuti jejak pengorbanan mereka." Seketika itu suasana menjadi sangat hening, bahkan angin pun seakan berhenti berhembus, menyimak doa sang Nabi terakhir, yang hatinya begitu lembut dan penuh cinta pada umat dan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Mereka bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu, ya Rasulullah?" Beliau tersenyum sendu dan menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang datang sesudahku, yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman padaku dan mencintaiku sepenuh hati." Cerita ini mengingatkan kita bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, memiliki hati yang sangat lembut dan penuh kasih. Ia mencintai umatnya dengan cinta yang tak terukur, hingga air matanya pun mengalir karena kerinduan dan kasih sayang yang tulus. Mendengar permintaan itu, Rasulullah